Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Demo Day project kami yang berjudul Early Fire Detection System Using AWS Integration. Hari ini kami akan menunjukkan bagaimana sistem kami bekerja secara langsung menggunakan AWS Management Console. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi kebakaran dini menggunakan berbagai sensor dan mengintegrasikan data dengan layanan AWS untuk pemantauan dan notifikasi real-time. Mari kita mulai dengan perkenalan perangkat keras yang kami gunakan. Yang pertama, ESP8266 sebagai microcontroller utama, sensor MQ2, flame sensor, dan active buzzer sebagai alarm. Perangkat ini mengumpulkan data lingkungan dan mengirimkannya ke AWS IoT Core untuk diproses lebih lanjut. Pertama, kita akan menunjukkan bagaimana perangkat terhubung ke AWS IoT Core. Koneksi ke Wi-Fi ESP8266 terhubung ke jaringan Wi-Fi menggunakan kredensial yang telah dikonfigurasi. Koneksi ke AWS IoT Core dengan menggunakan sertifikat dan keamanan kunci pribadi. Perangkat kami mengamankan koneksi ke AWS IoT Core melalui MQTT. Mari kita lihat AWS Management Console untuk melihat perangkat yang terhubung dan data yang diterima. Di AWS Management Console, kita bisa melihat data sensor yang diterima oleh AWS IoT Core. Data dari sensor api dan gas dibaca secara periodik. Jika api terdeteksi atau kadar gas melebihi batas yang ditentukan, buzzer akan aktif sebagai alarm. Data dikemas dalam format JSON dan dikirim ke AWS IoT Core melalui MQTT. Di sini kita akan melakukan tes untuk flame sensornya, apakah buzzer akan berbunyi, dan saat sensor MQ2 mendeteksi adanya gas yang melebihi ambang batas 300 ppm, maka buzzer juga akan berbunyi. Kita dapat melakukan pemantauan kondisi pada MQTT. Flame sensor mendeteksi adanya api, buzzer berbunyi, dan status pada flame detected yang ada di MQTT berubah menjadi yes, artinya terdapat titik api yang dideteksi oleh flame sensor. Selanjutnya untuk sensor MQ2, kita akan melakukan tes apakah ketika ia mendeteksi adanya aktivitas gas yang tidak normal yang dimana telah melebihi ambang batas yang ditentukan, maka buzzer akan berbunyi. Dapat teman-teman lihat bahwa gas levelnya itu mulai naik yang dipantau pada MQTT. Nah, di sini kita lihat bahwa gas levelnya sudah melebihi ambang batas 313 pada MQTT. Setelah AWS IoT Core memproses dan menerima data, selanjutnya akan diterima dan disimpan di timestamp. Selanjutnya, AWS IoT Core akan menggunakan aturan untuk memproses data yang diterima dan menyimpannya di timestream. Timestream adalah layanan basis data waktu yang dioptimalkan untuk menyimpan dan menganalisis data deret waktu. Setelah data disimpan di timestream, kita akan menggunakan AWS QuickSight untuk menganalisis dan memvisualisasikan data. AWS QuickSight memungkinkan kita membuat dashboard yang menampilkan data deteksi kebakaran dan gas dalam bentuk grafis yang mudah dipahami. Kita bisa memonitor tren dan mendeteksi anomali secara real-time. Berikut ini merupakan grafik yang ditunjukkan
Di sisi kiri merupakan grafik dari gas level, dan di sisi kanan merupakan grafik dari flame detector. Untuk memastikan respon cepat terhadap kejadian kebakaran, kita mengintegrasikan AWS SNS atau Simple Notification Services. Jika deteksi kebakaran atau peningkatan kadar gas yang signifikan, notifikasi dikirim melalui SNS. Notifikasi ini dapat dikirim ke berbagai perangkat termasuk email dan pesan teks. Setelah tadi kita memicu alarm dan melihat notifikasi yang diterima melalui SNS ketika api terdeteksi dan ketika level gas melebihi ambang batas yang ditentukan. Berikut ini merupakan notifikasi melalui email. Yang pertama, ketika kondisi dari flame detector menjadi yes, maka akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna dan gas levelnya termasuk normal. Namun, ketika tidak ada api dan gas level melalui ambang batas 300 ppm, akan mengirimkan juga notifikasi kepada pengguna. Dengan demikian, kita telah melihat bagaimana sistem deteksi kebakaran dini kita bekerja dengan integrasi AWS. Terima kasih telah menyaksikan demo live ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.